Haleluya, selamat pagi dan semangat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau sampai hari ini kita ada, itu semua karena kebaikan kasih karunia Tuhan. Amin, saudaraku. Hari ini saya kembali menyapa kita semua melalui channel YouTube ini, dan saya berharap dengan apa yang kita kerjakan, khususnya nanti di sepanjang hari ini Tuhan melindungi, menjagai, bahkan apa yang kita pegang, kita kerjakan, kiranya Tuhan yang membuatnya berhasil. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya kembali akan men-sharekan satu kebenaran firman Tuhan melalui channel ini yang masih berkaitan dengan yang membicarakan tentang bagaimana kita bisa menanggulangi atau yang namanya mengendalikan, maksud saya kita bisa mengendalikan kekecewaan. Nah, ini di bagian yang keempat berbicara kekecewaan yang bisa nanti menuju kepada yang namanya patah semangat. Nah, sebelum kita lebih jauh, mari kita bersama berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi yang cerah ini kami kembali Tuhan bertemu melalui channel ini, melalui video ini. Kiranya Tuhan apa yang kami dengar itu bisa memberikan kekuatan yang baru bagi kami, sehingga kami tetap semangat dalam menjalani hidup ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau membicarakan tentang bagaimana kita bisa mengendalikan kekecewaan, karena kekecewaan itu bisa membawa kita kepada yang namanya patah semangat. Nah, patah semangat ini diartikan yang pertama putus asa, dan juga diartikan dengan hilang kegairahan atau hilang gairah. Ini berbicara tentang hilangnya semangat hidup, hilangnya semangat dalam untuk bekerja dan juga dalam menjalani kehidupan ini. Tentunya itu bukan sesuatu yang menguntungkan ya dalam kehidupan kita, dan juga kalau kita ada di satu perusahaan juga itu menjadi poin yang tidak baik bagi pemimpin kita kalau kita mengerjakan sesuatu itu dengan dengan tidak semangat intinya, karena segala sesuatunya adalah lebih baik kita mengerjakannya dengan semangat. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kenapa kita memang harus semangat? Karena dengan semangat itu kita akan fokus, benar ya, dalam mengerjakan segala sesuatu kita akan fokus, baik dengan ada kekuatan yang ada pada kita, dengan berpikir kita lebih berkonsentrasi, dan juga hal-hal yang lainnya, sehingga kita memiliki suatu semangat khususnya untuk mengerjakan pekerjaan yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam hidup kita. Nah, orang yang kecewa akan menuju kepada yang namanya patah semangat ini. Ya, kita kalau melihat orang aja wajahnya nggak cerah, gerak-geraknya juga lemas-lemas seperti itu, pasti akan menimbulkan pertanyaan, dan kita ingin bertanya kepada orang tersebut sedang mengalami apa atau sedang menghadapi masalah apa seperti itu. Itu karena itu langsung bisa terlihat ya, ke kondisi kita sendiri saja. Ada waktunya kita semangat, berapi-api, antusias, tapi pasti kita juga pernah mengalami yang namanya kelemahan tubuh, mengalami sepertinya pesimis seperti itu, sehingga menjalani hari-hari itu kayaknya terpaksa. Intinya hal-hal yang tidak baik lah, artinya tidak baik bagi kita, dan orang juga yang melihatnya juga merasa seperti apa gitu, melihatnya seperti apa. Nah, ini yang harus kita pahamin ya Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, karena kekecewaan itu bisa membawa kepada yang namanya patah semangat. Firman Tuhan juga sudah ya menjelaskan kepada kita, khususnya dalam kitab Amsal ayat yang ke-17 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan kepada kita semua, demikian firman Tuhan. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur,
Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini ayat yang cukup familiar. Ayat yang mungkin sudah puluhan kali, ratusan kali kita baca di sepanjang kehidupan kita. Kita tahu memang hati, dalam kitab Amsal juga mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dikatakan hatimu adalah sumber. Nah, itu seperti itu penjelasan firman Tuhan. Memang kalau sudah yang namanya sakit hati, yang berhubungan dengan hati, itu memang akan memberikan dampak yang kurang baik di dalam kehidupan kita ya. Kalau kita lagi sakit hati, lagi galau kalau bahasa anak-anak sekarang seperti itu. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan bahwa semangat yang patah, ya, tadi yang kayak saya katakan tentang semangat yang patah ini bisa berdampak buruk ya, bisa memberikan satu dampak yang kurang baik, bahkan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Nah, di sini dikatakan Amsal 17 ayat yang ke-22 ini mengingatkan kita hati yang gembira adalah obat. Teman-teman, saya mau katakan ini bukan sekedar kata obat, tapi dikatakan obat yang manjur ya. Obat yang manjur artinya kalau hati ini gembira ya, itu adalah obat dan bukan sekedar obat biasa, tapi obat yang manjur. Seolah-olah ingin mengatakan pasti sembuh. Ya, kalau kau memiliki hati yang gembira, segala sesuatu yang kita hadapin yang memang seharusnya membuat kita tidak semangat, tapi kalau hati kita memang tetap kita jaga untuk tetap gembira, itu adalah obat, bahkan obat yang manjur. Ya, manjur ini mau diartikan sebagai apa? Yang memang pasti sembuh, obat yang memang tepat, obat yang tokcer, nah kira-kira begitu pengertiannya. Artinya memberikan satu kepastian. Jadi hati yang gembira itu memberikan satu kepastian bahwa kehidupannya bisa menjaga semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya tidak berani menafsirkan yang macam-macam. Tapi berbicara tentang mengeringkan tulang ini kira-kira seperti apa secara biologis. Ya seperti itu ya. Kalau kita belajar tentang biologi, kalau tulang yang kering ini seperti apa? Apakah bisa kita kaitkan dengan kita juga mengalami satu kesakitan, kelemahan tubuh dan lain sebagainya. Tapi yang jelas dikatakan tetapi semangat yang mengeringkan tulang. Artinya ada dampak yang tidak baiklah kalau kita tidak semangat dalam menjalani kehidupan ini. Amin saudaraku. Jadi saya mau mengingatkan, yuk tetap semangat. Ya, bagaimana caranya? Ayo kita jaga hati kita. Kita tetap bergembira, kita tetap bersuka cita. Ya walaupun dalam segala kondisi yang memang berpotensi membuat kita tidak bersuka cita. Tapi keputusan itu, pilihan itu ada dalam diri kita. Jadi dalam situasi yang buruk pun kalau kita tetap memutuskan untuk tetap semangat, maka hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Ya, Amsal 18 juga mengingatkan seperti ini. Khususnya ayat yang ke-14. Amsal 18 ayat 14 berkata begini. Orang yang bersemangat dalam menanggung penderitaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sekali lagi ya saya mau katakan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi tidak terlalu berharap dari luar sana. Bagaimana orang itu menghibur kita. Bagaimana orang itu ya butuh kita memang didoakan oleh orang lain. Tapi tetap lebih banyak dititik beratkan kepada kita sendiri untuk ambil keputusan. Dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ya saudaraku, kalau kita bisa menanggung penderitaan kita, kuncinya yuk semangat. Tetap semangat. Ya kalau bahasa sekarang cemumut. Nah seperti itu. Artinya kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini, maka kita dapat menanggung penderitaan kita. Tidak sampai di situ. Bahkan kita juga akan memiliki satu tugas dan tanggung jawab untuk bisa menolong orang lain supaya mereka juga tetap semangat, antusias dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Mari kita tanggalkan yang namanya kekecewaan. Kita harus meninggalkan itu karena kekecewaan membawa orang kepada yang namanya
patah semangat. Dalam konteks ini saya membahas fokus tentang yang namanya dampak daripada patah semangat itu seperti apa. Tapi kalau kita tetap memilih untuk tetap bersemangat, berarti rasa kekecewaan itu tidak boleh berlama-lama ada di dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan memberikan satu motivasi bahwa firman Tuhan yang sudah kita dengar sama-sama itu memberikan satu dampak yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami mendengarkan firman-Mu, bagaimana kami bisa menang dari kekecewaan yang bisa membuat kami patah semangat. Tapi firman-Mu sudah mengingatkan kami dalam kitab Amsal 17 ayat 22 supaya kami Tuhan tetap memiliki hati yang gembira. Karena itu adalah obat, bukan sembarangan obat, bukan sekedar obat, tapi obat yang manjur dalam kehidupan kami untuk kami tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Sehingga rasa kecewa itu Tuhan dapat kami atasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berikan hikmat, kemampuan, kesanggupan bagi kami Tuhan. Kami tahu, kami percaya bahwa Tuhan pasti menolong kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur buat di pagi yang indah ini. Kami menjalani hari-hari kami dengan penuh semangat dan antusias Tuhan. Dan penyertaan tetap terjadi dalam hidup kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kiranya apa yang sudah kita dengar memberikan semangat yang baru dalam hidup kita sehingga kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari ini. Demikian teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ketemu kembali di video yang selanjutnya. Hari ini video yang keempat, part yang keempat. Nanti saya akan sampaikan video-video yang berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.